Abu Hurairah bercerita pada bagian ini. Kata Nabi, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Ada di Bukhari Muslim ini hadis. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala sungguh wajibkan haji. Nabi sudah menyebut kata faradha. Meski Quran kalimatnya ala. Itulah luasnya Quran dan bagaimana jernih dan dalamnya pengetahuan Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran. Bagaimana menangkap pesan Allah diterjemah oleh Nabi dalam sebuah hadis dan diterangkan oleh ulama sebagai pengejawantahan hadis supaya kita jauh lebih paham. Begitu. Jadi Nabi menyampaikan Allah wajibkan haji kepada kalian. Fahujju, kata Nabi, maka haji. Fahujju itu amrun. Amr itu yadullu lil wujud, menunjukkan wajib. Karena memang Allahnya pakai an dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nas. Sedang kalimat an-nasi ini umum. Manusia. Jadi manusia itu wajib haji. Tentu karena ada alnya. Enggak seluruh manusia. Yang kafir kagak. Begitu. Yang kafir. Wajib haji ala nas atas manusia. Tidak ngomongin umur. Apakah dia bocah? Apakah dia orang gede? Tidak ngomongin status. Apakah dia udah berkeluarga ataukah dia masih bujangan? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam alladzi ahyal ka'bata bi ijabil haji wal umrati 'alan nas fi kulli 'am. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiz ziham. Wa ba'du fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mukarramun, para asatid, para hujjaj, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita, hadir qori kita Ustaz Haji Ahmad Faisal dan Ketua BKMT Bapak Ustaz Haji Agus Berkah beserta jajarannya semuanya. Haji Mul juga hadir. Mudah-mudahan Ustaz Mansur, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sahibul bait Ustaz Abdul Salam beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah dunia dan akhirat. Sahibul Haja Ustaz Baha, mudah-mudahan niatnya mau haji, hajinya mabrur, kuat ibadah di Mekah dan di Madinah. Yang aminnya kencang, mudah-mudahan cepat berangkat ke Mekah ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. MC kita yang bentar lagi mau nikah kayaknya ini roman-romannya.
mudah-mudahan Allah ijabah juga. Saya pikir saya ceramah di Gunung Sindur ketemu sama orang Gunung Sindur, ternyata ketemunya orang Rawabelong lagi. Ntar malam dia garis, ntar malam. Pantas tadi ada roman-romannya bahasa. Saya mau nerangin Al-Hajju Asyuru Maklumat, saya udah nerangin di rumah Eko. Jadi mau saya nerangin dari situ lagi. Mengulang, tapi ini ngerekam kayaknya. Ya Allah, saya dari mana nerangin? Mana ayat yang dibaca banyak banget lagi. Saya dari mana itu baca? Begitu. Saya dari ujungnya aja dulu dah. Kita urut. Ujung qori kita ini membaca walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ujungnya begitu. Saya ngutip nanya macing Asma, apa ujungnya tuh Cing Asma? Walillahi. Oh begitu. Kita ngikutin Cing Asma aja. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ulama ketika menyoroti ayat ini mengambil paham bahwa haji itu wajib adanya berdasarkan ketika Allah menjelaskan alan nas. Kalau terjemahan sederhananya, hak bagi Allah alan nas, kewajiban atas manusia. Jadi di antara mana ala itu adalah makna lil wujud. Namanya ma'ani ala lil isti'la. Jadi haji itu wajib. Karena Allahnya menyebutkan ala. Gara-gara ala. Wajib haji. Ini diterjemah oleh yang mana Quran itu turun kepadanya, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyampaikan saat itu ada di Arafah. Abu Hurairah bercerita pada bagian ini. Kata Nabi, Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Ada di Bukhari Muslim ini hadis. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala sungguh wajibkan haji. Nabi sudah menyebut kata faradha. Meski Quran kalimatnya ada. Itulah luasnya Quran dan bagaimana jernih dan dalamnya pengetahuan Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran. Bagaimana menangkap pesan Allah diterjemah oleh Nabi dalam sebuah hadis dan diterangkan oleh ulama sebagai pengejawatan hadis supaya kita jauh lebih paham. Begitu. Jadi Nabi menyampaikan Allah wajibkan haji kepada kalian. Fahujju, kata Nabi, maka haji. Fahujju itu amrun. Amr itu yadullu lil wujud, menunjukkan wajib. Karena memang Allahnya pakai an dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nas. Sedang kalimat an-nasi ini umum. Manusia. Jadi manusia itu wajib haji. Tentu karena ada alnya, enggak seluruh manusia. Yang kafir kagak. Begitu, yang kafir. Wajib haji ala nas atas manusia. Tidak ngomongin umur. Apakah dia bocah? Apakah dia orang gede? Tidak ngomongin status. Apakah dia udah berkeluarga ataukah dia masih bujangan.
Begitu. Ini jangan sampai tengok-tengok ngomongin bujangan aja nengok MC, ngeri saya. Alatnas manusia itu umum. Sama ada dia kaya, sama ada dia miskin, wajib haji. Alatnas wajib haji. Tapi Al-Quran memahami tentang kondisi manusia. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Ada kalimat manis tato. Ini namanya badal. Badal. Dicabut lagi omongan itu oleh Allah. Haji wajib sama manusia. Sedang yang miskin juga manusia. Begitu. Yang sufi juga sulit finansial. Manusia. Alatnas. Maka dikasih badal. Catatan oleh Allah. Kalau kata kitab Jurumiyah, idza ubdila syai'un min syai'in, idza ubdila ismun min ismin, au fi'lun min fi'lin, tabi'ahu fi jami'i rabbi. Begitu. Ini juga kata MC kita yang ada di Jurumiyah. Saya ngikut MC aja. Namanya disebut badal ba'ad minal kul. Manusia umum. Apakah yang miskin juga wajib haji? Apakah yang setruk juga wajib haji? Alatnas. Ya, kalau pakai alatnas. Tapi ada lanjutannya. Manis tato yang mampu saja. Masih banyak nama yang ngasih minum. Tapi udah dibisikin udah jam 11 kudu tutup. Kita udah keluar kota ini. Bogor. Alatnas manusia mau kaya mau miskin wajib haji. Tapi enggak pada akhirnya manis atau kalau kata pakai bahasa Betawi di nerjemah Quran, bukan begono, yang mampu aja. Tuh. Jadi maknanya enggak semua manusia. Jadi alatnas ada catatan manusia yang mampu. Jadi haji ini wajib dan diwajibkan kepada yang mampu saja. Jadi yang belum mampu tidak wajib haji, sehingga boleh pulang duluan. Gimana? Yang mampu tuh begitu. Kita balik di ayat ini aja dulu, karena ini berangkat. Lalu timbul pertanyaan, ayat ini menerangkan bahwa haji itu wajib. Umroh kagak ada. Oh begitu. Enggak ada tuh walillahi 'alan nasi hajjul baiti wa umratul baiti. Enggak ada. Yang diwajibkan haji. Sehingga lalu umroh ini wajib apa enggak? Begitu. Maka ulama yang sering mendalami Al-Quran, membaca, menghayati, mentadaburi, mereka semuanya pada berpikir. Kita sebut satu Imam Daril Hijrah, seorang ulama kelahiran Madinah, ulama yang setiap malam kalau tidur selalu mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda pernah sepanjang hayatnya luput daripada mimpi ketemu Nabi? Setiap tidur selalu dalam tidurnya dialog sama Rasulullah, selalu dalam tidurnya berbincang dengan Nabi Muhammad.
Kenapa ini ulama sampai kayak begitu? Adabnya tinggi. Ulama ini kelahiran Madinah, kalau pengen kencing kudu jalan 3 kilo. Harus keluar dari Madinah. Kalau pengen keluar 3 kilo dari Madinah. Ketika ditanya oleh muridnya namanya Nafi, oleh muridnya ditanya oleh muridnya namanya Abdul Hakam, ngapa ini keluar guru? Ana ngeri, takut yang aneh kencingin bekas injekan kakinya Nabi Muhammad. Berarti saya ngencingin Nabi Muhammad. Nggak mau keluar, keluar. Dan selalu sehari-harinya tidak pakai sendal di Madinah. Kenapa? Biar kaki saya nempel di bumi yang diinjak oleh Nabi dan oleh sahabat. Namanya Malik. Malik bin Anas. Imam Malik, pembangun madhab Maliki, pengarang kitab Al-Muwatta, ngajar di Masjid Nabawi. Luar biasa. Ilmunya terkenal sejagat dengan kitab yang dikarang dengan nama Al-Muwatta. Sampai ada bocah umurnya baru 8 tahun mendengar ada orang alimnya kayak begitu dan adabnya tinggi kayak begitu. Pengen banget ini bocah ketemu sama kiai gede namanya Malik bin Anas. Sampai ini bocah saking Allah berikan anugerah kecerdasan, yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Allah khususkan dengan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Maka ini bocah apalin tuh kitab yang isinya 4.000 hadis, cuman 9 hari kelar hafal. Ini bocah di usia 10 tahun sudah hafal dan pengen ngaji sama yang ngarang ini kitab. Karena dia orang miskin, maka bocah ini nggak bisa nyarilah beasiswa. Kebetulan kenal dengan pejabat Mekah karena masih ada hubungan famili dan pejabat Madinah masih famili juga dengan pejabat Mekah. Maka kirim surat pejabat Mekah. Ini tolong ada anak namanya Muhammad. Abahnya namanya Idris. Dia pengen mondok sama Kiai Malik bin Anas. Tolong anterin ini bocah dan pondok itu dengan engkau sebagai gubernur Madinah. Maka kemudian gubernur Madinah membaca surat itu yang dikirim oleh gubernur Mekah. Gemetar setengah mati. Baca surat gemetar. Kalau kata cara kita, orang kampung kita, kata itu gubernur Madinah. Ya ampun. Ya ampun, kalau bahasa cara kita. Suruh datangin nama Imam Malik. Mau siapa ke saya datangin? Ini Malik, dia ikutinya kiai. Saya suruh nyamperin ke rumah dia. Ya ampun. Saya ngelihat bayangannya disegen, apalagi datang ke rumah. Mana ini adalah perintah. Singkatnya datang gubernur Madinah ke rumah Imam Malik dengan gemetar-gemetar. Disampaikan, wahai Imam Malik, ini ada anak namanya Muhammad bin Idris pengen mondok sama sampean. Bagaimana? Ini ada surat, saya enggak ngarang-ngarang dari gubernur Mekah. Ngaji nggak perlu pakai surat pemerintah, datang aja kalau ngaji. Pakai gubernur kalau macam ngaji, siapa aja kalau mau ngaji datang aja. Begitu kata Imam Malik. Bukan apa dia, gua kata kalau domelin gua kata gubernur Madinah. Kayak begitu. Ditegur sama Imam Malik. Singkatnya, bocah ini akhirnya menjadi pembangun madhab Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Malik menyoroti ayat ini
sebagai gurunya, makamnya di Baqi. Imam Malik. Malik punya guru Nafi, makamnya di Baqi, berdampingan, ini murid sama guru. Nafi punya guru namanya Abdullah bin Umar, makamnya di Tan'im, di Utaybiyah. Abdullah bin Umar punya guru Nabi Muhammad. Semua ini sudah kita ziarahi majelis kita. Saudara, Imam Malik ditanya, haji itu wajib apa kagak? Haji. Umroh itu wajib apa kagak? Kata Imam Malik, tidak wajib umroh. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena Allahnya menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Tidak ada umratul bait. Maka yang wajib adalah haji. Umroh tidak wajib, hanya sunnah semata. Begitu di dalam fikih Maliki, bisa dibaca dalam kitab Al-Mutawwad. Umroh sunnah adanya dalam pandangan mazhab Malik. Namun murid yang cerdas, Imam Syafi'i yang hafal kitab Muwatta, kitab yang dikarang oleh gurunya, belum ketemu hafal kitab, umur 10 tahun. Imam Syafi'i pinternya, masya Allah, waktu mondok di Imam Malik. Kata Imam Malik, lihat bocah baru 10 tahun, lo ngaji sama si anu aja. Begitu. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah guru, kitab karangan guru saya hafal. Coba saya mau dengar semuanya. Haddas semuanya. Kagum Imam Malik, kagum. Itu Imam Syafi'i, Imam Malik sama murid cerdas. Namamu siapa? Tokoh Muhammad. Kata Imam Malik, jaga diri. Oh, ini bakal jadi orang besar. Saya dan termasuk Imam Malik biayain mondoknya Imam Syafi'i ke Irak. Ketika Imam Malik ilmu anak udah habis, enteng aja. Nama siapa guru? Ada yang alim di Irak, namanya Abu Hanifah, udah wafat. Ente lahir tahun berapa? 150. Dia meninggal. Gak ketemu alim. Ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Alim. Ente mau. Tapi duit gak punya. Mau, saya bayar. Kata Imam Syafi'i, memang kudu punya duit jadi orang. Imam Syafi'i ini merubah fikih Syafi'i, tapi saya bukan berbicara bagaimana perjalanan ini. Imam Syafi'i ketika ditanya haji ini, umroh ini wajib apa kagak? Wajib umroh. Jadi enggak perlu disebut semua. Satunya ngingin. Kayak yang berangkat haji. Itu maknanya berangkat haji dan umroh, bukan haji doang. Maka dalam kitab kecil karya ulama Betawi namanya Safinatun Najah al-Hajju wal Umratu Ajibah. Ajib. Ini fikih Syafi'i. Imam Malik sunnah. Karena Allahnya tidak menyebut wa umratul bait. Haji dong. Dia disebutin di ayat ini berapa kali wajib? Tidak. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hak bagi Allah, kewajiban pada manusia berhaji ke Baitullah siapa yang mampu. Enggak seluruh manusia, hanya yang mampu saja. Yang enggak mampu bagaimana? Nanti kita berkata. Jadi di dalam mazhab Syafi'i haji dan umroh wajib. Berapa kali ayat ini tidak ngomong? Sekali kah? 2 kali kah? 3 kali kah? 4 kali kah? 5 kali kah? Enggak. Jadi berapa? Yang paham Al-Quran adalah manusia agung yang diturunkan Al-Quran pada bulan agung dan yang bawa malaikat agung, yaitu Jibril di bulan Ramadan
dan diturunkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Ibnu Katsir di awal-awal tafsirnya menyatakan, sesungguhnya Al-Quran amat sangat butuh kepada hadis dibanding hadis butuh kepada Quran. Karena Quran tidak ngomong berapa kali, maka hadis yang akan jabari. Maka di dalam Bukhari Muslim, ketika Nabi ditanya oleh orang, ketika Nabi setelah menyampaikan, dan ini kasusnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang kurang lebih 3 bulan lagi Nabi mangkat meninggal dunia. Ketika Nabi menyampaikan, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Kata Abu Hurairah, faqala rajulun, ada orang nanya, jadi sebut nama orang. Ntar dia terangin orang ini siapa. Karena sahabat Nabi ada 124.000 orang. Ada yang nanya, afi kulli am ya Rasulullah. Ini haji wajib nih Nabi, saban tahunkah wajibnya? Kata Abu Hurairah, fasakat. Nabi diam, enggak jawab. Jadi ada kalanya pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Ada kalanya pertanyaan. Nabi diam. Tapi diamnya Nabi itu menunjukkan ada hikmah. Hatta qolaha salasan. Begitu. Sampai nih orang ngomong, nanya lagi, ya Rasulullah, berapa kali dalam setiap tahunkah wajib haji ini? Nabi dia sampai ngomongnya ngencang, ya Rasulullah, setiap tahun sekalikah haji ini? Setelah 3 kali dia berkomentar, Nabi baru bicara. Kata Nabi, lau qultu na'am la wajab wala mastata'tu. Andai saya jawab iya, itu pasti bakal Allah wajibin saban tahun. Dan Nabi udah sampai itu, dan ente gak bakalan kuat. Itu ngomongnya mau orang Arab, apalagi ngomongnya sama kita orang Indonesia, tambah kagak kuat kalau saban tahun. Begitu kata Nabi, enggak saban tahun. Ibnu Abbas bercerita, siapa itu yang nanya? Namanya Aqra bin Habis. Karena dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, al-hajju wajib fi kulli amin am wahidatan fil umri. Sekalikah seumur hidup ataukah saban tahun? Nabi dijawab, marratan wahidatan, sekali doang. Jadi sehingga ketika ada ayat walillahi 'alan nas, wajib manusia berhaji 1 kali saja seumur hidup. Nabi lanjutin pada jawabannya, fa in syi'ta fatatawwu. Kalau kamu mau lebih, itu sunat saja. Sunat haji 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus sunat. Yang wajib cuma 1 kali. Itu menurut Imam Syafi'i. Lalu Imam Abu Hanifah, pembangun mazhab Hanafi, haji ini wajib enggak? Wajib. Umroh wajib juga. Berapa kali? Kata Abu Hanifah, 5 tahun sekali. Bagi yang mampu.
Kalau 5 tahun yang mampu enggak haji, dosa. Dari mana ini Abu Hanifah ngomong begitu? Ada hadis. Ulama nggak sembarangan kalau ngomong, punya pinjam. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Imam Abdul Rauf Al-Munawi tuliskan di dalam kitabnya namanya Mukhtarul Al-Qudsiyah fil Ahadisil Qudsiyah Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Lupa itu nama judulnya. Abdul Rauf. Beliau sampaikan dalam kitab hadis Qumbaris Qudsi, kata Allah abdi. Inna abdan. Kata Allah, Allah Ta'ala, inna abdan. Qad sahhahtu lahu jism wa wassa'tu alaihi rizqa yamdi alaihi khamsatu aqwamin la yafidu ilayya la mahrum. Begitu. Dalam kutubus sihah ditulis. Kata Allah, seorang hamba yang badannya aku beri sehat, rezekinya luas, 5 tahun sekali nggak datang ke Baitullah, tuh hamba kagak barakah, jauh dari rahmat Allah. Kata Abu Hanifah, berarti haji wajib 5 tahun sekali. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Ini 5 tahun sekali. Abu Hanifah. Imam Syafi'i sebagai orang yang belakangan daripada Imam Madhab memiliki satu kaidah dan rumusan hukum menghargai pendapat ulama. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Mengambil pendapat ulama orang lain sunat. Abu Hanifah wajib 5 tahun sekali. Yang kaya-kaya Imam Syafi'i sunat. Yang duitnya banyak paling lama 5 tahun sekali ke Baitullah. Paling lama 5 tahun sekali. Yang duitnya banyak, jangan enggak ke sono, pasti kurang berkah. 5 tahun paling lama yang kaya-kaya. Tuh begitu. Jadi haji itu wajib, sepakat semua ulama mazhab. Umroh tidak sepakat. Berapa kali dalam seumur hidup berbeda-beda. Imam Syafi'i sekali. Seumur hidup sekali. Dan Abu Hanifah 5 kali. 5 tahun sekali. Yang mampu. Terserah Anda mau ikut mazhab mana. Saya Abu Hanifah aja. Silakan. Per 5 tahun kemudian. Itu begitu. Tapi Nabi dalam ngajarin haji, ayat ini turun, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Ini tahun berapa? Ulama berkata ini tahun ke-6 dalam satu pendapat tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-6, satu pendapat tahun ke-5. Lalu haji ini wajibnya buru-burukah orang kaya? Ataukah boleh dientar-entar? Oleh karena ayat ini turun dalam satu riwayat tahun 5 Hijriah, sementara Nabi berangkat tahun 9, berarti boleh dientar-entar. Haji itu yang penting yakin masih hidup. Kalau Nabi kan tahu bakal matinya tahun berapa. Nabi, maka Nabi entar-entar. Kalau kita kan gak tahu. Pokoknya yang penting haji entar gampang. Begitu. Sampailah dia kata, Allah ya Rabb, kalau tuh tanah tuh laku, saya mau haji. Udah laku mau beli kontrak lagi. Ada yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya nih? Tuh. Ada aja. Begitu saudara. Ya Allah. Saudara, haji ini
turun ayat, tapi pelaksanaan Nabi tahun 9 boleh entar-entar. Sehingga wajib haji ala tarahi. Tidak buru-buru yang mampu tuh langsung haji. Boleh entar aja dah. Tahun depan boleh. Karena nabinya tandanya dari mulai diwajibin gak langsung berangkat. Berapa kali Nabi haji? Sekali. Tapi Nabi ngajarin cara haji 3. Ada ifrat, ada tamattu, ada qirah. Tamattu kata orang Jawa, tangi mangan turu. Tamattu, tangi mangan turu. Tangi mangan turu. Apa itu tangi mangan turu? Tidur, bangun, makan. Nyantai maksudnya. Nyantai. Karena nyantai didenda oleh Allah. Anda kurang ibadahnya, sedekah kambing, sedekah namanya dah. Wajib. Kenapa? Untuk menambal kurang dengan haji tamattu. Kayak sholat subuh nggak pakai kunut, Anda sujud sahwi. Dan beda sujud sahwi sunat. Kalau ini wajib. Kenapa? Kurang. Begitu, maka wajib bayar dam biar sempurna menutup kekurangan. Itu betul. Ini haji, apakah ajaran Nabi ataukah ajaran dulu? Kata qori kita, saya balik dari akhir ke tengah. Kata beliau, wattabi'u qul sadaqallahu awalnya begitu. Wattabi'u millata Ibrahim hanif. Saya ngikuti qori aja. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Jadi hal syariatul haji syariatuna am syariatun qadimatun. Apakah ajaran haji ini baru, yakni ajaran khusus buat umat Nabi Muhammad, ataukah ajaran sejak zaman dahulu? Maka ulama berkata, al-hajju minasyara'i'il qadimah. Haji ini termasuk syariat tua. Haji ini tua. Maka dituliskan dalam Al-Quran, ikuti ajaran Nabi Ibrahim. Di antara ajarannya haji. Nabi Ibrahim ini yang memasyhurkan haji. Sampai ayatnya, wa'adzin finnasi bil haji. Untung gak dibaca, jadi saya keterangin ke situ-situ. Kalau dibaca kan puyeng juga sama saya. Jadi, lalu apakah dari zaman Nabi Ibrahim? Tidak. Nabi Adam, haji. Kok begitu? Karena yang pertama kali tempat ibadah yang dibuat oleh Allah, Ka'bah. Kata siapa? Qori kita lagi dibaca. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya mula-mula Baitullah yang Allah letakkan di muka bumi ini untuk manusia beribadah yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lain Makkah. Lain Makkah itu Bakkah. Jadi bahasa itu masmu', sesuatu yang didengar. Itu bahasa, sesuatu yang didengar. Sehingga seringkali berubah dikit bahasa, berubah dikit. Begitu. Itu bahasa, meski kalimatnya sama, tapi seringkali pengucapannya berbeda. Pengucapannya begitu. Sehingga Bakkah itu maksudnya Mekah. Sehingga Nabi Adam pun haji. Karena sejak manusia itu ada haji. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Adam haji 40 kali dengan jalan kaki dari Sarondib. Sarondib itu mana? Ulama kata India. Tapi diurutlah India mana? Karena dulu besar Hindi. Indonesia aja disebutnya India. Hindia Belanda. Sebut. Sarondib itu letaknya di Sri Lanka.
Dari Sri Lanka itu Nabi Adam jalan kaki. Nabi Adam jauh. Kalau kita kan enggak jauh, dekat. Ini jalan kaki Nabi Adam. Sampailah ketemu dengan Siti Hawa yang turun di Jeddah, ketemu di bukit namanya Arafah. Arafah itu kenal kayak Hawa, kayak Adam. Ini lakinya ternyata lama kan haji. Jadi dari dulu haji buat. Jadi kalau ngomong dipanggil Nabi Ibrahim inilah panggil wa'adzin binnas bil haji. Panggilin orang-orang berhaji. Dari kapan? Dari zaman Nabi Ibrahim. Udah dipanggil. Tidak benar orang berkata, Bang, kapan haji? Saya belum dapat panggilan. Innalillah. Orang dari Nabi Ibrahim belum lahir belum dipanggil. Begitu. Jawab aja yang jujur. Saya belum nyetor. Begitu. Yang jujur. Jangan belum dipanggil mau udah lebih-lebih umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umur 15 tahun udah dipanggil untuk menjalankan seluruh ajaran-ajaran Nabi. Udkhulu fis-silmi kafah, termasuk haji. Udah umur 15 tahun. Cuman belum wajib karena belum apa. Begitu. Jadi amat sangat keliru orang berkata, gua belum dapat panggil. Udah begitu. Tapi haji ini ada aturan-aturan. Haji nih ada waktunya. Kapan berhaji? Awal ayat yang dibaca Qori, al-hajju asyhurum ma'lum. Kata Syekh Nawawi Banten dalam tafsir, ini menerangkan tentang mikot haji. Di dalamnya mikot umroh dan mikot ada dua, mikot zamani, mikot makani. Ayat ini ngomongin mikot zamani haji secara sore. Di dalamnya ada mikot zamani umroh. Tapi di dalamnya ada mikot makani haji. Di dalamnya mikot makani umroh. Dan ini saya nggak ulang nerangnya. Bisa sampai sore kalau saya nerang. Kalau ngomong al-hajju asyhurun ma'lumat berarti al-umratu asyhurun ghairu ma'lum. Ujungnya haji ini kudu punya bekal. Bekal apa? Watazawwad. Sampai diulang 3 kali ya Makori. Watazawwad. Ingetin. Ayo pada bawa bekal. Ambil kantong kresek itu pisang, jeruk, anggur, masukin buat bekal. Watazawwad. Ayo berbekal. Begitu. Ayo berbekal. Cuman bekal apa? Fa inna khaira zadit. Bekal itu sebaik-baiknya takwa. Bagaimana supaya haji meraih haji mabrur, maka bekalnya takwa. Takwa bagaimana? Bukan sekarang nerangin. Panjangan saya kalau sekarang. Cuman disuruh begini. Kenapa enggak sekarang? Karena yang hadir orang-orang cerdas. Begitu. Karena Qori bilang wattaquni ya ulil albab. Begitu. Itu yang punya akal cerdas. Jadi saya pikir yang hadir ini cerdas. Kalau saya ngerangkum akhir, tengah, awal, kelar. Setelah saya dengerin tadi pas kelar tuh Shadaqallahul Azim. Setelah Shadaqallahul Azim tuh Qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.